sehat dan bahagia. Oh iya, izin direkam ya kelasnya karena permintaan beberapa teman yang tidak bisa hadir sekarang, mereka pengen lihat juga gitu prosesnya. Jadi hari ini kita berkumpul kembali di kelas art kelas dewasa. Hari ini kita mau main dengan garis flowing lines in art. Sebenarnya kelas ini masih ada hubungannya sama si scribble drawing yang berapa minggu lalu ya, lupa, pokoknya kelas pertama lah gitu. Kita masih bermain garis. Kenapa garis? Karena menurut aku garis itu basic ya dalam seni rupa gitu. Jadi bagaimana sih kita melatih tangan kita untuk membuat garis yang percaya diri, yang berani gitu kan. Jadi itu harus dilatih sih sebenarnya. Untuk mengingatkan kembali di kelas ini tidak ada yang nanti karyanya tidak ada yang salah, jangan takut untuk mencoba. Jadi kelas ini dibuat sebagai hadiah buat diri kita sendiri, memberikan waktu jeda buat kita bermain dengan diri kita sendiri. Terus bukan untuk berkompetisi ya, Cit ya. Nanti nggak perlu banding-bandingin. Gue anaknya emang tukang pamer kok, nggak ditanya juga pasti gue gitu orangnya. Emang narsis tingkat dewa. Di kelas ini kita mungkin akan belajar hal baru, mungkin belajar tentang diri kita sendiri juga, terus kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman baru, terus di akhir nanti setelah sesi Zoom ini selesai, kita bisa sharing karya di grup, terus bisa diskusi-diskusi kecil deh gitu. Apa sih bisa presentasi apa yang kita rasakan saat garisnya terus nggak putus Kak. Kayak gitu. Oke, jadi di kelas ini ada tiga seniman yang karyanya tuh mengolah garis yang akan kita jadikan inspirasi. Dua seniman pertama akan diperkenalkan oleh Ratna. Halo Ratna, selamat siang Ratna. Ya, selamat siang. Nanti silahkan Ratna memperkenalkan dua seniman kita. Oke, mungkin di e-flyer ini. Dan seperti apa karyanya? Oke, terima kasih ya Ami dan Aika. Ya, di e-flyer ini sudah kelihatan kita pasang karya yang berbeda-beda, dan kita mulai dengan karya yang di atas di sini. Ada dua karya dari yang satu sebenarnya bukan seniman, tapi mereka kerjasama. Mungkin ada yang tahu kira-kira siapa? Mungkin yang ada istilah sentangle yang sering kita dengar di mana-mana, dan dua orang ini mungkin bisa disebut papa dan mamanya sentangle karena ini ada yang angkat tangan. Mungkin kalau ingin nyalakan mic mau komentarin silakan, atau nggak sengaja angkat tangan. Jadi kalau mau ngomong silakan ngomong aja. Nah, yang di atas ini karya Rick Roberts. Dia lagi halo. Dia latar belakangnya sebenarnya dari meditasi, tapi pasangannya Maria Thomas ini dia seorang ilustrator. Dan mereka berdua ini bikin metode sentangle karena mereka melihat di satu sisi ada banyak penggemar karya-karya Maria Thomas. Dia bikin ilustrasi botanical mungkin bikin bunga dengan tulisan yang sangat bagus, di latar belakangnya diisi dengan pattern, dan banyak yang bilang aku juga pengen tapi nggak bisa, nggak punya waktu, dan aku nggak punya bakat, tapi ingin banget tapi nggak bisa. Dan mereka menciptakan metode ini untuk orang lain biar mereka juga bisa membuat karya
dengan tanpa mengeluarkan uang banyak dan juga tanpa membutuhkan waktu banyak. Saya mau lihat. Dan nah ini saya kasih lihat dulu orangnya seperti apa. Ini si papanya Zentangle ini, Rick Roberts. Nah, si ilustrator Maria Thomas. Oh, ini ada yang main flowing lines. Saya hapus dulu. Itu juga enak di Zoom. Kita juga bisa main langsung di sini dengan anotasi. Nah, dan ya, kenapa mereka kasih nama Zentangle? Karena satu saat ketika si Maria Thomas lagi menggambar dan si Rick Roberts datang dan dia tiba-tiba kaget, baru mereka sadar, oh ketika dia main pattern itu sama saja seperti meditasi. Dan di metode mereka bermain pattern di format yang kecil. Ini cuman mungkin ukurannya 9 kali 9 cm. Jadi kenapa itu sukses? Karena mereka mengajak orang untuk main pattern di format yang kecil. Kalau kita bikin gambar yang besar kan capek, lama. Tapi kalau di format yang kecil juga nggak harus selalu berani. Tapi bisa main saja sedikit dan cepat selesai dan lebih puas, dan mereka juga kasih tahu taruh di luar dulu ini maaf saya ini mute dulu. Pattern serumit apapun itu sebenarnya kalau kita bisa menulis juga bisa ikutin patternnya. Mereka bikin tutorial untuk pattern yang rumit juga, karena tiap pattern pasti kita mulai dengan satu garis, diulang lagi, satu garis lagi, sebenarnya nggak rumit. Kalau lihat di homepage-nya mereka, banyak contoh untuk ikutin pattern. Tapi kalau Rana pernah coba, ya mungkin lebih memuaskan bikin pattern sendiri, mainkan sendiri. Kalau untuk belajar pattern baru, mungkin seperti kalau dalam bahasa kita belajar kosakata baru, nanti kita bisa menggunakan untuk bikin Zentangle sendiri. Tapi untuk yang lebih enjoy, ya kita mainkan saja dengan apa yang kita sudah bisa. Dan bagaimana cara mereka bikin basic steps di format yang kecil, mulai dulu dengan 4 dots, lalu bikin garisnya. Ini hanya untuk basic, untuk membantu. Nah, lalu mereka kasih string dan ruang itu diisi dengan pattern apapun. Dan sebagai tambahan, biar ada dimensi, mereka kasih shadowing. Nah, kalau di sini kelihatan pakai pensil, ada garis ini kelihatan lebih di atas karena di belakangnya ada shadowing. Dan yang paling terakhir, step terakhir, kasih tanda tangan. Nah, ini karya yang sangat kecil, tapi mereka juga mengajarkan untuk menghargai karya sekecil apapun. Ya itu juga berharga. Dan mereka sukses mengajak orang di seluruh dunia untuk ikutin metode ini. Orang yang merasa nggak bisa berkarya, senang, dan ada yang mungkin tergantungan obat atau tergantungan alkohol. Dengan metode ini, mungkin tiba-tiba dia punya kesibukan dan merasa puas. Karena Maria Thomas dan Rick Roberts, mereka yakin semua orang pasti bisa dan bisa enjoy, bisa menikmati proses untuk bikin karya. Saya kasih lihat satu contoh bagaimana mungkin basic steps untuk Zentangle ini. Sebenarnya nggak harus ikutin step-step ini, tapi ini hanya contoh untuk awal. Kalau ya kita ingin coba memulai, saya kasih video yang ada di homepage mereka. Sebentar. Boleh. Ini juga ada yang belum ini aku lapor pisan. Gimana ya? Saya coba. Nah, ini salah. Oke, ini contohnya. Ini kalau nggak salah Maria Thomas sendiri. Ini kayaknya sedikit nah,
ini bikin dotnya dulu, lalu bikin garis. Dan tidak perlu pakai penggaris. Jadi garisnya nggak harus lurus. Dan kalau salah juga nggak apa-apa. Ya main aja. Ini dia bikin beberapa bentuk yang organis. Saya loncatin dulu sedikit. Ya. Nah, lalu dia main yang geometris juga. Mungkin di sini dikasih pola dulu. Nah, kalau kita main di format yang besar pasti capek. Tapi kalau di format yang kecil ya bisa lebih cepat. Apalagi untuk ibu rumah tangga yang mungkin waktunya sedikit bisa bikin karya kecil seperti ini. Nah, yang terakhir shadowing. Tempel. Oh. Dinda makan atau Din? Sambil makan Din. Sok. Nah, Sugante itu garpu. Mana? Sugante mau garpu jeung garpu. Mungkin yang mic nyala boleh dimatiin. Karena ada masuk bocor suara dari mana ya? Mic siapa ya? Boleh tolong dimatikan dulu. Oke. Oh, nah ini mereka. Tapi Tahunnya barusan. Nah, balik lagi. Oke, makasih. Ya, ini mungkin satu lagi contoh untuk shadowing. Nah, di sini mungkin kalau kita kasih pakai pensil, shadowing jadi kelihatan masuk ke dalam. Untuk shadowingnya kalau bingung ya coba dimainkan saja. Misalnya di sini kasih shadowing, nah ini kelihatan lebih muncul. Di sini kasih shadowing lagi, ini lebih di atas. Dan ya selain mengajarkan bikin pattern, mungkin satu yang mereka juga mengajarkan adalah memperhatikan sekeliling kita. Mungkin bagian dari Zen juga, dari attentiveness. Menemukan hal-hal kecil yang ada di mana-mana, mungkin menemukan pattern yang ada di mana-mana. Kalau kita lihat mungkin di lampu mobil ada pattern yang menarik, atau di kain batik ya, di daun, di air, kerupuk pun ada pattern yang menarik, atau di sejadah, di jalan. Ya lebih memperhatikan apa yang ada di keliling kita. Dan memperhatikan hal-hal yang kecil, karena itu bisa jadi inspirasi. Jadi dari inspirasi dari pattern yang kecil, karya juga kecil, dan contoh dari seseorang follower dari Spanyol. Nah ini misalnya centengle-nya dia atau kelompok dia sangat beragam. Karena itu benar-benar kalau kita coba, ya seperti bermain seperti anak kecil yang mungkin lupa dengan waktu karena nggak ada tujuannya, hanya main pattern. Ya, nah itu contoh karya yang pertama. Dia ambil inspirasi dari hal-hal kecil. Nah karya yang kedua ambil inspirasi dari sesuatu yang lebih besar, dari garis-garis yang seperti garis pemandangan, khususnya gunung. Mungkin Ami bisa lanjut. Oke, jadi tadi inspirasi yang pertama tuh ada Maria Thomas dan Rick Roberts dengan Zentangles-nya. Yang kedua ini ada Krista Richnevold, dia adalah seniman dari Kanada. Kalau kita lihat karya-karyanya tuh benar seperti yang Ratna bilang tadi, dia mengambil inspirasi justru dari hal yang besar ya. Di sini kita lihat karya-karya dia tuh banyak membuat inspirasinya dari gunung, dari bukit-bukit seperti itu. Nah di sini Krista Richnevold ini, kalau kita lihat dia masih bermain garis dengan mungkin tidak serumit Zentangle yang tadi, dia lebih mengalirkan si garis-garis itu gitu.
dengan ada permainan pen yang tebal, tipis kayak gitu-gitu. Tapi dia hanya memainkan satu motif, satu pattern aja. Nah, seperti ini juga. Ini kalau yang ini dia gabungkan sama dot untuk memenuhi bidang. Ini kalau kita lihat emang ini banget ya, maksudnya kayak flowing banget gitu, si garisnya benar-benar mengalir, kerasa gitu si kedalaman di dalam karya-karya Krista ini. Selanjutnya tadi Ami lihat chat dari Ira tanya apakah harus apakah harus putih dan hitam? Tidak selalu. Jadi kita bisa bermain garis ini, kita bisa mainin warna lain di kertas atau background yang warna apa aja. Tadi kita lihat background-nya putih terus. Di sini karyanya Krista ada yang pakai background hitam, dia pakai pen warna putih. Kita juga bisa memasukkan warna-warna lain sebenarnya. Jadi ini benar-benar nggak ada patokannya sih ya sebenarnya kayak gitu. Bahkan kertas berwarna yang lain pun bisa. Warna merah, warna apa segala macam. Nah ini juga masih dari karyanya Krista. Nanti kalau misalnya sempat lihat-lihat Instagramnya, seru. Jadi dia bikin dari mulai karya yang kecil sampai karya yang besar gitu di bidang yang besar. Karena memang sudah jadi garisnya tuh kayak organis tapi rapi banget gitu. Mungkin sebenarnya kita tidak di kelas ini tidak untuk mencontoh Maria Thomas dan Rick dan Krista, tapi di sini kita menjadikan mereka sebagai inspirasi. Nanti saat kita mulai berkarya, apakah mau mengambil teknik dari mereka atau kita mau membuat teknik dan pattern kita sendiri, itu nggak apa-apa. Yang penting menumbuhkan keberanian dan kepercayaan dirian, dan kita berlatih aja. Salah satu tips untuk bermain garis ini jangan terlalu difikirkan gitu. Jadi biarkan, ya mungkin difikirkan juga sih, maksudnya mau bikin pola seperti apa, tapi saat kita menarik garis, ya udah kita ikutin aja. Kalau misalnya ada garis yang ini kayaknya salah, belum tentu gitu. Kita lanjutin aja dulu, kita coba explore dan mulai aja dulu. Apakah ada yang ditanyakan? Bisa aja. Kalau misalnya ini, Ami mau coba bikin tutorial, bukan tutorial. Maksudnya kita mulai penarik garis bersama. Kameranya dibalik dulu bentar ya. Oke, jadi peralatan yang kita butuhkan. Kalau aku sendiri, aku siapin drawing pen sama spidol yang ukurannya lebih besar untuk membuat outline. Tapi kalau misalnya ternyata ada ballpen, itu nggak apa-apa juga. Ballpen sama spidol. Kenapa kita siapin pen yang punya ukuran berbeda? Biar kita nanti bisa sekalian mencoba garis tipis dan tebal gitu. Ini aku mau contohin sedikit aja, cuman contoh aja ya, nanti silahkan teman-teman membuat versi sendiri. Ami, pernah bacain pertanyaan di chat dulu ya. Nah, ada pertanyaan dari Lia, itu harus konsisten ya garisnya, kalau mau beda-beda mungkin harus bikin pola dipisah-pisah ya, bagaimana? Bentar. Garisnya konsisten. Aku kalau bikin Zentangle garisnya kadang tidak konsisten. Jadi mungkin garis yang konsisten tuh garisnya tidak terputus kali ya. Jadi kalau misalnya kita bikin garis, satu garis tuh ditarik sekali tarikan gitu. Jadi nggak ada
nggak ada jeda, mungkin itu kali ya yang disebut garis konsisten. Dan itu memang harus latihan. Aku coba dulu. Ini ala Crystal, Rocky Mountain ceritanya. Kenapa kita berlatih di bidang yang kecil dulu, seperti yang Zentangle tadi? Itu sebetulnya untuk melemaskan aja sih, maksudnya biar kita menguasai dulu bidang yang kecil. Ini seminggu ini aku suka banget berlatih garis ala Krista, tapi ala aku juga sih. Maksudnya nggak niru-niru banget. Ini Ami pakai spidol yang lebih besar untuk outline-nya. Ada pertanyaan, batas garisnya berapa kali berapa? Oh, tidak ada. Ini Bebas, bukan matematika. Garisnya bebas. Jadi, kalau misalnya tadi kan Zentangles tadi ada yang sekitar 9 kali 9 cm ya, Ratna ya? Atau kalau menurut aku sih, kalau mau bikin 5 kali 5 cm, mau bikin 10 kali 10, kayaknya itu kita tanyakan sama diri kita sendiri, kita kira-kira mau main dengan bidang yang sebesar apa. Nanti kalau misalnya coba yang kecil dulu, misalnya 9 kali 9 udah mantep nih, udah enak gitu, si otot tangannya udah lemes, bisa dicoba di ukuran yang lebih besar, mungkin nanti kita coba-coba aja. Dan ada permintaan untuk bikin contoh penggunaan warna selain hitam. Oh, oke. Sebenarnya itu bebas banget sih. Ini aku masih pakai spidol yang besar ya untuk membuat sekat-sekat gitu. Ada juga ini pertanyaan, ini kita mulai bikin seperti contoh. Itu. Sebenarnya boleh kalau misalnya mau ikut contoh, dan boleh juga untuk mulai membuat versi sendiri. Tadi ada inspirasi dari Zentangle, dan yang sekarang Ami lagi bikin ini ala Krista, tapi tidak akan dibuat mirip banget karena pengen bikin ala Ami juga gitu. Jadi cuman ngambil inspirasi outline dan permainan garis di dalamnya. Ini kalau misalnya kita lihat tadi permainan garisnya Krista, dia kan mengisi dengan garis-garis yang sama. Dia hanya memainkan flow-nya aja. Tapi mungkin kita bisa bikin si gunung ini kita isi dengan pattern-nya Zentangle tadi. Misalnya bagian sini garis, misalnya bagian sini kita bikin pattern kerupuk misalnya, atau pattern apa gitu. Itu bisa gitu. Dan ini Ami mau kasih tunjuk beberapa karya yang Ami pernah bikin sebelumnya nih kayak gini. Jadi sebenarnya ini ada ngambil dari inspirasinya Krista, tapi aku tambahin juga pattern organik di sekelilingnya. Terus, mana lagi ya? Nah, ini masih latihan-latihan. Nah, kalau Krista kan dia ngambil karyanya kayak gini, maksudnya pola-polanya kayak gini gitu. Jadi lebih ke mainin garis-garis. Dan ini bisa bisa diterapkan di bentuk apapun. Kalau ini Rocky Mountain, mungkin kalau misalnya mau bikin lingkaran yang diisi dengan pattern-pattern yang tadi, itu bisa banget. Ini aku mau coba dulu. Ini cuman boleh ikut, atau kalau mau bikin versi sendiri boleh banget ya. Ini aku mau bikin yang kedua pakai drawing pen, mengisi bidang di dalam ini. Ini juga tarikan garisnya bebas ya, vertikal, horizontal, lurus, dan bergelombang. Dirasakan aja, terus kita repetisi gitu. Dia juga hidup karena tebal dan perbedaan tebal dan tipisnya garis ya. Iya. Kalau di Zentangle kan kebanyakan
dia memakai ukuran pen yang sama kan ya, jadi benar-benar kekuatan dari patternnya gitu. Tapi kalau ala Krista ini dia mainin tebal tipis dan itu menurutku menarik banget. Kalau misalnya ada ini aku bikin ada yang tidak konsisten nih. Ini kalau masalah jarak itu nggak masalah. Justru malah menurutku lebih lebih hidup ya. Jadi kan kita bikin pakai tangan bukan pakai komputer. Terus bisa kasih, ini kan garisnya melengkung ke bawah, bisa ditabrakin pakai garis yang berlawanan arah. Jadi boleh pakai lengkung, boleh ini kok dilengkungin gini. Intinya sih kita main-mainin aja, nanti kalau udah sering berlatih ketahuan ternyata garis yang ini membuat efek yang seperti apa. Terus tips satu lagi untuk membuat garis menyambungkan garis ini harus sampai ujung sini ya. Jadi maksudnya jangan, aku udah pernah coba misalnya kalau misalnya kita ada yang terputus di sini, garisnya jadi kurang kurang enak dilihat. Jadi dari si ujung sini usahakan dia garisnya berakhir di titik yang jadi garisnya selesai gitu, kayak dalam satu tarikan nafas gitu. Bikinnya jangan lupa bernafas ya teman-teman. Kayaknya sih bakal deg-degan tahan napas setiap garis gitu ya. Biar nggak ini ya, biar tangannya konsisten ya. Nah. Takut melengkung garisnya. Nggak apa-apa, justru kita bikin aja ada garis melengkung, ada garis. Ini kalau yang aku lihat garis-garisnya Krista itu karena dia patternnya cuman ngegaris doang, ini latihan yang oke banget sih sebelum ke Zentangle. Kalau Zentangle kan udah bikin pattern ya, udah ke next step gitu deh. Kalau Krista ini yang aku suka karena dia bener-bener latih garis dari basic banget. Kalau udah ketahuan asiknya, lupa waktu ini sebenarnya. Nah, kalau misalnya garisnya mau berakhir di satu titik, disatuin di satu titik gini juga oke banget, bisa. Kalau ada yang udah pernah nonton Ponyo, itu di Ponyo filmnya Ghibli, itu di awal tuh ada opening videonya, ada kayak mirip-mirip kayak gini. Jadi aku kalau misalnya bikin garis-garis kayak gini, jadi ingetnya film Ponyo malah. Terus tadi ada yang minta pakai warna ya. Warna, ntar di sini ada warna apa? Pakai spidol lagi juga. Kita coba ya pakai warna. Kalau Zentangles lebih banyak hitam dan putih, kenapa ya Ratna? Apa ada hubungannya sama yin and yang gitu nggak sih? Yin dan yang. Mungkin kurang tahu, tapi awalnya aja mungkin seperti itu, nanti bisa dikembangkan. Mungkin karena mereka ingin mungkin kasih contoh yang sederhana, kita nggak perlu banyak alat, dengan hanya mungkin pensil dan spidol, dan itu mungkin itu latar belakangnya.
Karena latar belakangnya yang dari permainan garis yang memakai bahan yang mudah gitu ya. Iya. Ini aku masih mainin garis-garis lengkung organis gini. Belum mulai belum bikin pattern. Ini kita udah boleh mulai ya Mbak Ami? Oh boleh dong, silakan. Selamat berkarya. Nanti kalau ada yang mau sharing cerita, apakah pernah bikin juga atau punya pengalaman tertentu, silakan ya. Kita chit-chat aja. Kata Ami belum mulai bikin pattern. Sebenarnya itu juga warna pattern, Ami. Ini juga kelihatan mirip dengan garis-garis organis yang kayak di kayu. Mirip. Nah. Oh iya ya, aku nggak sadar loh. Iya bener-bener. Maksud aku pattern yang lebih rumit gitu. Ya pattern kan ada macam-macam. Kita coba masukin. Iya bener. Kita kasih apa ya? Apa aja sih ya? Kemarin aku lihat gambar di status Ratna ada tumbuhan paku-pakuan. Mungkin bisa dimasukin ke sini. Kalau teman-teman mau mau mulai di di bidang persegi yang kayak tadi juga nggak apa-apa, silakan. Apakah ada yang pernah buat juga sebelumnya? Boleh sharing? Aku pernah, Ami. Oh iya, Ibu. Ibu pernah bikin? Iya, Ibu pernah. Ada. Aku kebetulan Zentangle ini dipakai buat media healing, Mi. Wow. Iya, menarik sekali. Memang ini ya, memang efektif. Karena itu bekerja untuk tubuh. Jadi aku kan pernah psikosomatis. Terus aku ngapain ya? Nulis ya, terus yang lain-lain juga iya. Tapi kemudian pas nemu Zentangle ini kayaknya cocok banget. Jadi bisa mengalihkan pikiran, terus mengarahkan lebih fokus pada sesuatu gitu, lebih fokus sama karya. Jadi kadang lebih tenang gitu. Gitu sih. Tapi iya itu yang aku rasakan pun demikian. Sorry, baru buka videonya. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi lagi di jalan, kena macet. Iya, jadi sebenarnya bikin main-main garis kayak gini tuh ya pada akhirnya ketenangan batin. Biasanya Ami kalau lagi ngajar IKPJJ sambil bikin begini ya. Biar nggak berubah jadi petir kalau kata Aika. Aku juga melakukan hal yang sama, Ami, kalau ngajarin anak-anak PJJ itu ngajarin, tapi akunya sambil ngegambar gitu. Sambil ngezentangle. Jadi kalau agak naik dikit, langsung lari ke garis. Tapi emang abisnya anak-anak selesai belajar, aku juga selesai satu gambar. Bener, jadi produktif, sama-sama produktif ya.
Mi, kalau zaman ibu tuh bikin vignette ya, Mi. Vignette. Oh, apa itu, Bu? Yang kayak gini sebetulnya dulu istilahnya vignette. Sebenarnya gambarnya ada wayang, tapi gini, apa namanya, kekuatan garis aja. Garis, titik, lengkung. Coba deh, nulisnya. Iya. Betul. Vignette. Jadi kalau dengerin ceramah, itu yang sering bosan tuh dengerin ceramah agama ya. Udah tentang sabar tuh kemarin ikutin dengan sabar. Jadi biasanya gambar bikin 2 vignette. Tapi di sebelah saya juga sama. Oh, itu sama. Kalau belajar disuruh diem, ada pikiran kemana-mana gitu, bikin vignette. Iya Bu ya. Maksudnya ini ya apa namanya? Dulu tuh waktu kuliah kayaknya pernah ada juga sih di Nirmana namanya apa sih bikin permainan garis kayak gini. Ini tuh bukan materi favorit kami sebenarnya gitu. Jadi apa ya? Apa sih kurang suka gitu. Terus pernah ngelihat teman-teman ada yang suka bikin Zentangle gitu-gitu. Aduh, kok malas banget sih gitu kan, ribet banget bikinnya. Ami pikirnya kayak gitu kan. Tapi pas sebulan ini mulai mencoba, kok enak. Jadi malah ini apa? jadi seneng gitu. Jadi kok ini menenangkan ya gitu, malah jadi menemukan. Mungkin itu tanda-tandanya Ami sudah mulai berusia. Tapi enggak kok, dari zaman muda tuh kalau saya lihat majalah Aktuil ya, itu kalau ada ruang kosong, ada artikel di bawahnya ada ruang kosong, itu biasanya dibikin vignette gitu. Kalau nggak salah malah dapat honor deh. Honor vignette tuh sama dengan honor kalau di majalah itu yang apa, bodor-bodor tuh apa, cerita-cerita lucu yang singkat itu tuh. Sama honornya tuh. Bikin vignette gitu sama itu. Ngisi, biasanya kesan saya sih hanya untuk mengisi ruang kosong di majalah itu kan nanggung misalkan gitu ya. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang, setting tuh gampang ya diatur. Kalau dulu kan kadang-kadang ngegantung gitu satu halaman ada vignette-nya. Definisinya vignette. Mungkin istilahnya banyak ya, dan apa mungkin banyak orang yang lakukan tanpa sadar. Kayak misalnya sambil nelpon, coret-coret, bikin apapun. Mungkin cuman apa sekarang yang lagi booming istilah Zentangle, mungkin mereka berhasil untuk apa? Mungkin bikin nama itu, mungkin karena terkait dengan apa meditasi, mungkin itu jadi sekarang terkenal. Sebelumnya kan doodling juga mirip ya, nggak terlalu jauh. Ada istilah Zen Doodle juga ya, Ratna. Kalau generasi saya kan saya lahir tahun 60-an lah ya. Sampai sekarang pun masih menyebutnya vignette. Jadi waktu saya yuk bikin ginian yuk. Nah, si Nunun bikin vignette kayak baru aja katanya. Tapi nggak apa-apa saya bilang, jadi mengingat kembali masa-masa suka blank gitu. Iya, seru banget ya, Bu. Ini apa nih? Jadi maksudnya kayak yang apa? Tampak sederhana gitu, tapi efek buat ke kitanya tuh ternyata kalau menurut pengalaman kami sendiri sih ternyata ya mungkin benar seperti Ratna karena sudah mulai berumur ya Ratna. Tapi emang apa ya? Iya memang bikin tenang gitu. Tapi saya dari SMP ya. Saya kan seneng baca buku gitu. Kalau lagi pelajaran apa, baca bukunya suka-suka. Gurunya suka marah kan. Kamu tuh baca Andersen atau baca ada buku-buku. Banyak lah saya. Guru mau ajar apa, jadi udah mendingan ngegambar aja. Jadi ngegambar. Ya gambar gini ya. Itu keren banget gurunya loh. Gurunya keren banget. Saya ngacak bro kalau nggak baca. Tapi kan sambil dengerin tuh kalau ngegambar tuh kan bisa sambil dengerin. Sementara kalau saya baca buku lain, dia nggak jamin saya bisa nyimak. Juga bermanfaat untuk anak-anak yang nggak bisa diem, susah konsentrasi. Kalau mungkin dia sambil belajar di sekolah,
sambil boleh coret-coret, mungkin dia akan lebih fokus daripada dia harus duduk diam, nggak boleh Baca ngapa-ngapain. saya nggak bisa. Ini mah pendengaran sih jalan gitu. Kayak gini, Ami cerita sambil kita bikin kan, nyimak kan apa yang disampaikan. Ami mau nanya. Silakan. Kalau atau dikoreksi ditimpa lagi. Bikin lagi Coba aja. lihat dulu, boleh. Bentar. Mana ya? Aku cari dulu. Boleh diperlihatkan? Mana ya? Ratna boleh dibantu? Oh, enggak kok, nggak jelek, bener deh. Pengen ditimpa gitu gimana? Atau biarin aja? Biarin aja, nggak apa-apa. Jadi harus menemukan kebenaran. Kalau misalnya Mbak Eva belum puas, misalnya ya udah nanti bisa bikin lagi di gambar selanjutnya misalnya. Jadi kalau aku sendiri sih, kalau misalnya aku bikin sesuatu yang aduh ini garisnya salah, aku lebih senang membiarkan aja sih, tidak menghapus atau tidak apa namanya, ya maksudnya ya udahlah itu sebagai proses kita aja gitu. Nanti bisa mungkin kalau misalnya mau diperbaiki bisa dicoba di gambar selanjutnya. Kalau aku sendiri seperti itu. Mungkin juga bisa dicoba kasih shadowing untuk mainin shadowing. Kadang-kadang jadi semakin hidup, terus dimainin aja. Mungkin itu setelah dikasih shadow jadi nggak kelihatan salah ya. Ratna mungkin malah menemukan namanya, akan menarik bentuknya di luar ekspektasi, tetapi menjadi sesuatu yang lebih dari ekspektasi awalnya. Jadi kayak happy accident gitu ya, Bu. Dan ini mau ngomong ekspektasi ya jadi kayak gini, tapi dalam perkembangannya kemana we? Iya memang. Tapi iya sih. Tapi menurut Ami untuk bermain garis yang ala-ala Zentangle gini, kadang-kadang Ami suka ekspektasi itu nomor 2 gitu. Jadi yang penting ketenangan batin dulu. Keindah estetikanya menyusul gitu. Bahkan kadang kalau membiarkan, ini kan seperti membiarkan alam bawah sadar kita bermain, kadang-kadang jadi ternyata aku ini ya bisa bikin garis yang kayak gini. Terus kadang kalau misalnya direncanakan malah jadi meleset. Kenapa ya? Mungkin ada 2 fungsi ya. Kalau yang konsistensi itu lebih untuk menguji kesabaran gitu. Saya merasa bukan orang yang sabar. Itu terlihat dari karya. Jadi ketika saya ekspektasinya kayak gini, tapi bosen lah baru 2 garis aja gitu. Aku kesini aja gitu. Itu saya disulam loh gitu. Disulam itu kalau disuruh bikin daun, emang daun harus gini ya? Kan boleh daun ke kiri juga gitu. Itu selalu padahal udah punya ekspektasi ya. Tapi saya mempertanyakan ekspektasi saya sendiri gitu. Emang harus gitu ya? Itu selalu silapeng ya. Bu Nunan berarti jiwa yang bebas, Bu. Kenapa sih mesti gitu? Tapi kalau di dalam agama nih ya, kalau kita ketemukan dengan agama, hujan ya, caranya keras banget. Hujan nggak di tempat teman-teman? Aku belum hujan. Bu Ibu, hapunten diganggu. Ada yang mau difoto nggak? Yuk. Ya, coba. Ayo. Foto dulu. Foto langsung kebuka semuanya. Coba ya. Aku mengcandid saja. Coba. Yang mau post mangga. Pokoknya aku take picture sebanyak-banyaknya. Oke. 1, 2, 3, 4. Jreng. Citra belum dong. Wait.
Tenang, gua take terus ini. Udah, lu mau post juga boleh. Ya. Kameranya masih dibalik. Bentar. Sok mangga. Hapunten nih ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Dah, jreng. Sip. Atur nuhun. Silakan kembali menggambar. Biarkan Bu sendiri Pucat ya. di atas. Mau di atas aja. Ini punya saya kelihatan. Oke. Ya, Bu. Sok mangga Ibu kalau mau difoto lagi nih, spesial lah. Udah bikin beberapa. Sok, atuh. Keluarkan berapa versi? Ada 10 mungkin. Kami ngomong sama Ami tadi tuh sambil gambar Wah, beberapa. hebat, woy. Nah. Ini. Aduh, Ibu. Kumaha. Udah bisa bikin pameran itu mah, Bu. Mungkin ya. Kepada Siap. Hatur nuhun Ibu Nunun. Kayaknya Bu Nunun tuh ini ya, punya satu buku yang dibawa kemana-mana, Bu. Semacam buku sketsa. Jadi saya dulu punya diary, saya bilang isinya gambar karena nggak bisa. Sebenarnya pengen ngelukis nggak bisa. Jadi satu buku harian saya, buku dapur, jadinya jadi buku dapur tuh catatan belanjaan, akhirnya terkontaminasi sama Asik banget, Bu. Ami juga ada buku kecil gitu, buku ukuran A6, kecil banget. Bisa diselipin di tas kecil gitu, buat dibawa kemana-mana. Jadi kalau mati gaya atau apa, ya udah deh. Bikin apapun gitu di buku itu. Dan setelah sebulan ini berlatih garis-garis ini, jadi isi bukunya hampir setengahnya gambar-gambar seperti ini. daripada rebel yang dia lihat gosip salah, lihat sampah salah, lihat itu salah. Ini tunduk aja. Kalau teknik shadowing itu harus pakai pensil ya Mbak Mi. Itu mulai dari mana ya? Maksudnya dari sudut kah apa emang gimana? Enaknya gitu. Pakai pensil, karena kalau pakai pensil kita lebih enak ngatur tebal tipisnya. Kalau misalnya pakai pensil warna abu misalnya, atau bisa warna apa aja sih sebenarnya. Kalau misalnya mau kasih shadowing, kita tentuin dulu sebelah mana yang mau kelihatan dalam gitu. Misalnya kalau di gambar aku, misalnya bagian ini, nah ini kan pertemuan antar garisnya, jadi dibantu biar lebih kerasa gitu ini apa kedalamannya. Atau misalnya ini kan pertemuan dari dua arah garis yang berbeda. Nah. Terus kalau misalnya untuk pola yang lain, si shadowing. Jadi di bagian-bagian yang ingin terlihat kedalaman aja sih. Jadi kalau aku bikin shadowing, biasanya
tekanan pensilnya yang halus dulu, maksudnya nggak terlalu tekanannya nggak terlalu ini. Kalau udah yakin baru agak diulang-ulang. Misalnya di sini juga bisa. Shadow itu harus melalui pakai warna hitam. Untuk shadowing, kemarin aku pernah coba pakai, oke juga sih. Coba kita pakai pensil warna lain ya, kita tes aja. Kalau ngelihat yang biasa dipakai sih, ya pakai mungkin kita menemukan sesuatu yang baru kalau shadowingnya pakai warna lain. Cuman yang biasa dipakai sih ya hitam, abu tua gitu. Mungkin jadi kayak apa karya impresionis karena mereka kan bikin shadowing dengan warna biru atau apa. Iya, kalau impresionis kan mereka menghindari warna gelap ya, Ratna. Kalau aku tuh main-main garis gini sebenarnya kalau aku sendiri lebih seneng bermain. Jadi kita coba-coba aja gitu, coba-coba. Nanti kalau misalnya udah diulang lagi di karya selanjutnya. Jadi ketahuan, oh ternyata lebih enaknya pakai dulu. Awal tuh sebelum pakai drawing pen, pakai bolpen dulu. Enak juga sih. Apalagi kalau bolpennya licin gitu kan, garisnya mengalir gitu. Tapi kalau pakai drawing pen, garisnya juga beda. Jadi karakternya beda-beda di setiap alat. Pegel juga ya tangan? Pegel? Iya. Kalau pegel, ini dulu, break dulu. Oh iya, nanti setelah kelas Zoom-nya selesai, kita akan kembali ke WA group untuk kalau ada yang mau sharing karya, silahkan. Kalian kayak diskusi-diskusi kecil gitu. Jadi nanti boleh show up ininya karyanya di grup ya. Kita kan cuma sejam kan di sini, di Zoom. Kalau ngelihat videonya Krista Regineville itu kayaknya udah enak banget gitu, kayak bikin garis tuh nggak usah pakai penggaris, nggak usah, bener-bener konsisten gitu setiap tarikan garisnya. Dia bikin, aku pernah lihat dia bikin di bidang yang besar gitu, pakai spidol yang besar, bisa kayak gitu ya. Cuman ya karena mungkin ya itu semuanya perlu latihan. Jadi ingat orang yang bikin garis ketika membatik. Kan itu juga keren banget kan tangannya. Iya, luas banget ya Ratna. Kalau kita coba membuat garis, membatik dengan canting itu kan susah. Maksudnya tidak semudah kita pakai pensil kan. Maksudnya
ada timingnya mesti pas antara lilinnya harus netesnya kapan gitu. Dan orang-orang yang sudah terbiasa membatik tuh bikin garisnya udah gak ragu-ragu gitu. Tangannya udah nggak gemeteran gitu ya. Namanya katanya kalau pemula batik total, soalnya netes-netes terus dari cantingnya si apa namanya si lilin panasnya tidak terkendali karena masih baru coba. Jadi total deh karyanya. Berarti yang bikin batik itu udah masuk kategori seniman juga ya? Iya ya. Pembuat motif batik. Wayang juga ya sepertinya di kita kan banyak karya-karya dekoratif. Mungkin mereka bisa mengajarkan Zentangle juga. Seniman tradisional itu kan lebih ke kesabaran gitu ya, lebih ke pemulangnya dari pemulangan. Dan yang kontemporer ya lebih menekankan kebebasan. Dan tradisi sama seni kontemporer tuh bedanya di situ kali. Iya. Ya. Kayak saya tuh nggak sabar metode zikir, kenapa? Karena harus mengulang kan 199 kali gitu ya. Itu untuk mengatasi ketidaksabaran. Nah, coba bisa nggak? Ini juga saya biasanya lihat, ini saya konsisten garis 1000 garis gitu. Ya. Karena pengennya lari aja gitu. Jadi kayak menantang diri kita sendiri ya Bu untuk belajar hal baru. Ya, ini. Ami, tapi kalau diperhati ya, sekarang itu banyak batik garutan yang motifnya itu kayak Zentangle, ya maksudnya lebih modern gitu, motif-motif modern. Iya. Kalau garutan malah sekarang aku ngelihatnya lebih banyak yang modern ya si ininya apa? Iya. Sampai ada kayak bentuk pecah kopi, terus apa sih bunga cengkeh, terus ada yang gaya-gaya pelangi-pelangi gitu yang diulang-ulang. Mungkin si latihan-latihan kayak gini tuh bisa juga dijadiin produk kita untuk kedepannya mau bikin ini print di kain bisa banget kan ya sebenarnya kalau mau lihat dari sisi bisnis. Kaos. Kita udah jam 3 ya ini ya? Nggak kerasa. Cit, mau nyanyi nggak, Cit? Tetap. Teman-teman bisa dilihat tuh Citra baru ini kolaborasi sama siapa, Cit? Cerita dong. Ada. Sama kolaborasi sama sepupu saya, biasa. Naik tingkatan saya dari penyanyi kamar mandi. Lumayan diajakin nyanyi, begitu.
Tuh. Iya, keren banget loh, Cit. Alhamdulillah. Boleh dong. Udah share ke orang sekampung loh, Ambu. Aduh. Ayo dong, hibur kita, Cit. Citra, ayo dong, Cit. Gak usah lah. Jangan lah. Nanti nggak enak. Siangnya rusak. Oh iya, ada yang punya ide nggak? Kira-kira pengen kelas apa lagi untuk 2 minggu yang akan datang? Itu di luar garis gitu boleh toh Mbak Mi? Boleh-boleh aja. Okay. Ini sebenarnya cara aku untuk mengisi bidang yang bawah. Jadi aku bebas ya, maksudnya apakah mau bikin gambar kedua di bawah, atau ini aku pakai 4 kan, atau mau bikin beberapa dengan misalnya 4 kotak gitu, atau mau dibikin kayak gini, silakan aja sih. Kasih warna juga oke. Nanti mungkin bisa dicoba di kertas warna lain, warna coklat, warna hitam. Kayaknya menarik. Aku tadi udah bikin 9x9, nggak apa-apa ya Mbak Ami? Nggak sanggup aku segede gitu kertasnya. Nggak apa-apa. Aku juga ini kertas latihanku kecil kok, 1/4-nya A4. Jadi tiap hari bikinnya yang segede-gede gitu, yang kecil-kecil, biar cepat beres. Biar cepat beres, tapi tiap hari gitu. Jadi dapatnya banyak deh. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya mau coba di bidang yang lebih besar, coba aja. Ini aku bikin bentuk kayak gini terinspirasi dari jamur laut. Kemarin nemu ada foto jamur yang tumbuh di laut, bagus banget, dapat dari National Geographic gitu. Jadi aku masukin sebagai inspirasi aja. Halo Ami. Oke. Ya. Nah ini teh. Wih, ada Cindy. Hai, Sin. Nggak ketahuan masuknya kapan. Ami. Oi. 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 Aku ada karya nih, Mi. Lihat dong. Pas dilihat-lihat kok ada garis-garis gitu. Tapi tanpa sadar ya. Nah ini nih, Mi. Mana ya? Mana sih? Iya. Nah, tapi objeknya di situ ada bunga matahari. Nah, belakangnya tuh ada garis-garis gitu. Mirip ya. Oh, tas dulu. Ya. Ini karya aku tahun 2017, Mi. Wow. Itu ada teknik shadowing kayaknya tuh ya, bagus banget deh. Ada shadowingnya juga. Pakai apa tuh? Ini pensil. Mediumnya? Pensil? Pensil sih. Terus ada juga yang ini nih, Mi. Tapi ini, nah ini nih.
Ini 2017 juga sama. Iya keren. Ini apa? Shadowing. Ini kayaknya bukan apa sih? Kalau boleh dikategorikan bukan Zentangle ya, udah ke apa namanya gambar gambar bentuk realis gitu ya kayaknya. Cuman drawingnya udah bagus. Drawingnya udah bagus, jadi ya teksnya yang punya bentuk. Iya, latihannya udah banyak sekali tuh. Iseng-iseng aja, Mi. Dikasih hadiah. Cuman yang tadi aja pas kebetulan kok dilihat-lihat belakangnya ada garis-garis gitu, nggak nyadar. Jadi ada apa permainan garisnya juga ya? Ya sedikit sharing aja. Thank you, Rara sudah sharing. Mi, jangan terlalu serius, Mi. Mira. Ya. Si Mimi serius amat. Itu dahi berkerut loh. Ana lapar Ami, aduh. Sambil lapar ini tuh. Jadi harus cepat selesai. Time deh. Ngopi atau Bu ngopi? Udah ini teh pakai mangga muda. Combroknya mana, Mi? Aja mangga muda ini. Sampai di doping ini juga pakai mangga muda. Berapa bulan, Bu? Aduh. Jangan-jangan di brojol loh. Itu bukan hamil isi bayi, ini mah isi nasi. Teman-teman kita sampai 15 aja ya. Nanti boleh dilanjutkan lagi. Terus boleh share karyanya di grup. Untuk show up lah kan biar pamer ya. Bener nggak, Cit? Pamer mah nomor 1. Pamer is life. Tapi itu melatih kepercayaan diri loh. Jadi di kelas sharing karya, terus kalau mau cerita, jadi biar mereka tuh percaya diri sama karya mereka sendiri, dan kita juga harus seperti itu gitulah. Jadi menghargai diri kita sendiri. Betul. Iya, dan selain itu juga dari inspirasi dan senang-senangnya melihat begitu beragam, kreatif, lihat semua karya itu happy vibes banget. Betul, senang ya Ratna kalau setiap selesai art class lihat karya-karya bertebaran di grup tuh, wow gitu, kayak melihat suatu kesegaran gitu. Iya, terus kayak hadiah ya. Iya, benar. Jadi memang hadiahi diri sendiri aja masing-masing. Masing-masing ini bisa duduk sejam lebih. Apakah kita mau foto dulu sekali lagi sambil liatin karya? Yang belum selesai juga. Sok, mangga. Sebelum kelasnya berakhir ya. Ayo mangga ibu-ibu. Anak coba. Ini Kang foto nggak bisa pamer karyanya, udahlah nggak apa-apa. Sok, mangga. Cit, lo pamer karya di grup aja ya. Oh ya. Iya nggak apa-apa. Saya mah tuh ya. 1, 2, 3. Lagi ya, aku ini ambil foto sebanyak-banyaknya. Jadi kalau bisa pose aja terus, senyum sampai giginya kering ya. Oke, good. Loh kok pencet, tunggu ya. Sekali lagi ya, sorry. Nah. Oke. Sekali lagi. Thank you. Bye, terima kasih. Ami, Ratna, kawan-kawan. Oke, kita ketemu di WA Group ya abis ini ya. Ya. Selamat berkarya, selamat berhari Minggu, selamat menikmati jeda dengan diri kita sendiri. Terima kasih sudah
kelas hari ini. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih, Makasih, Ami. Ami. Bye. Thank you, Kak. Amin, Mbak Ratna. Bye. Bagus, Kak. Dadah.